Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja saya undang untuk berbagi dalam konsep desiminasi budaya positif. Bapak Ibu bukan mengajari sifatnya, tapi kami hanya berbagi pengalaman yang kami dapat dari CGP. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita coba menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan rasa nasionalis yang ada pada diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, undang untuk berdiri. Bapak Ibu, saya silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan juga saya untuk menampilkan Mars Guru Penggerak, ya, sebagai penghayatan kami calon guru penggerak dalam implementasi ilmu yang kami bisa terapkan di sekolah ini secara kontinuitas berkelanjutan. Kita menjalin kolaborasi.
Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk menyemangati kita. Ya, untuk menyemangati kita pada siang hari ini Bapak Ibu, saya minta tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kembali kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karimun, sifatnya tidak mengajar, tapi kami berbagi apa yang kami terima, dan hendaknya apa yang kami terima ini bisa kita bersama-sama terapkan untuk perwujudan daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, maaf, jadi sekali lagi pada hari ini sifatnya kami bukan mengajar, tapi kami berbagi apa yang kami terima di pendidikan guru penggerak, biar kita bisa bersama-sama menerapkannya sesuai dengan pengharapan maestro besar, guru besar Ki Hajar Dewantara. Ya Bapak Ibu, yang pertama saya akan kasih pemahaman dulu. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya apa itu desiminasi gitu ya. Desiminasi itu adalah proses berbagi sebagai tugas mandiri, sebagai dalam bentuk konsep aksi nyata. Ya, jadi kalau namanya desiminasi, kalau kata-kata si belakang berarti artinya proses. Ya. Sedangkan budaya, ya Bapak Ibu tahu, budaya adalah kultur, budaya adalah peradaban. Dengan adanya budaya, peradaban akan menciptakan ke arah mana yang akan dibawa oleh kebudayaan itu. Budaya akan titik temu terhadap pencapaian tujuan. Oke Bapak Ibu, sedangkan desiminasi budaya positif pemahamannya apa? Kita coba membudayakan nilai-nilai positif ya yang ada dalam kajian bangsa kita, sehingga nanti penerapannya ada yang kita gali, ada juga yang mungkin kita perbaiki. Ya, ada yang sudah baik, tetapi itu dipertahankan, tetapi yang kurang baik nanti kita pertindakan lagi. Ini Bapak Ibu, perkenalkan diri saya ya. Ini jelas JGP Rindu Marito Nenggolan, Angkatan 9. Terus izin untuk PP itu Bu Sri Rahayu, dan Fasil adalah Pak Edi Sarwito. Kita masuk nih ke materi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ya kalau kita perhatikan dari tujuan pendidikan, ya Bapak Ibu bisa baca slide-nya. Tapi yang terpenting secara pemahaman, tujuan pendidikan adalah memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nih, jadi tanggung jawab kita sebagai guru Bapak Ibu bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Mendidik yang dimaksud adalah memberikan keselamatan secara hakiki. Etimologi memberikan keselamatan itu pemahaman dasarnya, anak-anak nantinya akan terima keselamatan di akhirat Bapak Ibu. Dia bisa diterima di masyarakat, dia bisa diterima di sekolah, dia bisa diterima di keluarga. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Mungkin kalau mau bikin orang pintar gampang, tapi kalau mau bikin orang yang berakhlak mulia, berkarakter, itu yang butuh pendidikan, itu yang butuh prosesnya. Oke, terus nanti Bapak Ibu di sini ada nih. Kalau oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya dengan kekuatan kodrat anak. Sedikit Bapak Ibu saya berbagi ya. Jadi kalau paradigma dulu mengatakan bahwa anak itu lahir bagaikan kertas kosong, ya ternyata tidak. Anak itu lahir sudah ada kertas, itu sudah ada uraian-uraian kecil yang kita tidak tahu apakah itu bernilai positif atau bernilai negatif, apakah itu potensi
atau minority report. Kalau saya bilang minority report artinya adalah nilai-nilai yang kurang baik. Jadi kalau kita lihat pada potensi anak, kita harus memahami adanya kodrat. Kalau dibilang kodrat, masing-masing anak itu keadaannya beda-beda. Ya. Kita bisa lihat dari keadaan ekonominya, kita bisa lihat dari keadaan latar belakang keluarga Bapak Ibu, sehingga akan mempengaruhi. Kalau diilustrasikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita guru dituntut sebagai seorang petani yang siswanya adalah bibit. Tidak bisa kita paksakan Bapak Ibu, ya contohnya kelapa jadi tumbuh seperti cabai. Ya kodratnya ya kelapa, sawi ya sawi, nggak bisa jadi tomat. Kalau kita ilustrasikan dengan kapasitas kualitas anak, ya kita tidak bisa juga memaksakan kura-kura terbang seperti kupu-kupu. Yang bisa terbang itu cuma kupu-kupu. Jadi Bapak Ibu tidak usah paksakan anak Bapak Ibu terbang kalau dia tidak punya kemampuan untuk terbang. Itu pemahamannya. Berarti nanti dalam bentuk kita mengajar, kita akan adakan pembelajaran diferensiasi terhadap kemampuan atau kualitas diri anak-anak. Saya lanjut Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang konsep utama budaya positif. Saya membuat 7 item besar. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang pertama dulu Bapak Ibu, saya kasih poin yang pertama, perubahan paradigma. Bapak Ibu yang saya hormati, izin bukan mengajar, terkadang posisi kita di sekolah sebagai guru, konsep yang ada dalam diri kita adalah mentor gitu loh. Kita berpikir bahwa satu arah artinya apa? Kita yang mengatur, kita yang menyeting. Seakan-akan self control itu tidak ada pada diri anak. Yang ada itu adalah personal controlnya. Jadi kalau dalam perubahan paradigma, izinkan kami kalau guru penggerak berbagi bahwa bukan lagi kita yang mengontrol anak, tapi biarkan anak itu yang mengontrol dirinya sendiri sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keinginannya, gitu. Ya, izin Bapak Ibu, kalau pemahaman sederhananya seperti ini, ya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini paradigma lama Bapak Ibu. Makanya izinkan saya berbagi. Makanya saya pernah bilang seperti ini, nggak ada yang bisa nyuruh kita tidur. Yang pengen tidur ya silahkan tidur gitu. Dan dia akan tidur, siswa itu akan tidur kalau dia merasa sudah kelelahan dan besok dia butuh beraktivitas. Jadi kita tidak bisa paksakan siswa kita tidur. Kalau mau kita paksakan, jalan satu-satunya kita kasih obat tidur dong, biar terlelap. Ya, itu yang dimaksud Bapak Ibu. Artinya kita menanamkan kepada diri anak self control. Kita tidak bisa mengontrol anak. Yang bisa mengontrol itu dirinya sendiri. Ini paradigmanya. Terus nanti ada paradigma baru lagi bahwa kita berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa maksudnya apa? Kita gali dong informasi, kita gali dong potensi anak. Ya, tidak serta-merta kita tuh cara kita saja yang mengajar. Tapi kita coba tanyakan seperti apa maunya anak. Ini yang menjadi pengharapan terbesar. Satu lagi Bapak Ibu, izinkan saya berbagi dalam Maestro Ki Hajar Dewantara, Sang Guru Besar Indonesia menekankan, makanya pada modul 1 kami, modul 2 di awal pun itu pasti mulai dari diri. Ya, arti mulai dari diri, kita dulu gurunya. Kita dulu yang disiplin, baru kita bisa mendisiplinkan. Kita dulu yang hadir tepat waktu, baru bisa kita tuntut anak. Karena yang memberi penilaian adalah kita. Kalau kita tidak punya nilai, macam mana kita mau kasih nilai? Itu konsepnya. Izin Bapak Ibu ya. Next, perubahan paradigma belajar ini dari Dr. William Glasser, ya. Ada ilusi kontrol, ya. Ini paradigma lama, dan kita pakai paradigma yang baru nanti. Next, ya, ini dia disiplin. Saya menarik kata-kata disiplin Bapak Ibu, ya. Disiplin berasal dari kata Latin, arti discipline,
yang artinya belajar. Mungkin Bapak Ibu ditanya nih, disiplin ilmu apa yang dimiliki? Berarti belajar tentang ilmu apa, kan gitu. Oke. Berarti disiplin positif kalau kita kaitkan bahwa kita berusaha untuk belajar itu dalam hal-hal yang positif. Di awal tadi saya bilang ada istilah minority report, laporan negatif minor, ya. Kalau yang positifnya mayor. Next. Secara global, ya, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang maju pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya Bapak Ibu, saya pikir ini kita lewatkan saja karena Bapak Ibu sudah paham. Ini kebutuhan dasar manusia, nanti ada keterkaitannya dengan kebutuhan anak. Jadi kita tidak bisa lupa, ya, karena dasar kepentingan. Dasar kepentingan itu terhadap pemenuhan kebutuhan. Kalau dia merasa penting, dia akan melakukan itu. Itu konsepnya Bapak Ibu. Contoh budaya positifnya. Kita tanya sama anak, nah, menurut kamu disiplin waktu itu penting nggak? Kita tanamkan itu Bapak Ibu. Kalau dia anggap itu penting, dia akan ikhlas karena memenuhi kebutuhan yang dianggapnya penting. Konsep pemahamannya seperti itu. Ya, ini ada gambar Bapak Ibu. Nah, ini menarik nih. Ada gambar cinta, kasih, dan sayang. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, fun, terus kekuasaan, power, ya, survival untuk bertahan. Jadi dalam mengajar kita tetap juga memperhatikan kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak kita butuh kasih sayang. Kita berikan freedom, kita berikan kebebasan. Kebebasan ini masuk kebebasan yang terikat, kebebasan yang kita bisa arahkan ke hal-hal yang positif, bukan kebebasan merdeka berarti bebas bebasnya, bukan seperti itu definisinya Bapak Ibu. Tapi bebas memilih atau you have the choice, kita terima pilihan. Oke Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Next, ini ada kasus, ya ini nanti kasus yang menarik sih, ya bagaimana orang Bapak Ibu guru ini saya ambil di ilustrasi di kelas 6 SD, ya. Ibu Ani guru kelas 6 SD di Permai, dia bingung menghadapi salah satu muridnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kan gitu nih, ya. Ini contoh kasus. Kita coba lihat dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi ada proses bertanya dulu Bapak Ibu. Kenapa kamu lakukan itu nak? Gitu. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Baca dong. Ada sumber Bible-nya. Dia lakukan itu kebutuhan bertahan hidup. Teman Agus jadi perhatian maksudnya Agus love, cinta dan kasih. Kayak Bapak Ibu, sorry. Ya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Ada power misalnya. Terus ini ada kebebasan. Ini hanya ilustrasi saja Bapak Ibu. Ya. Jadi semua yang dilakukan anak itu ada konsep kebutuhan dasarnya. Next, saya lanjut lagi. Semua perilaku memiliki tujuan, gitu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal. Ya, mungkin hal-hal yang penting akan saya uraikan Bapak Ibu. Ini teori motivasi saja. Saya pikir Bapak Ibu sudah mempelajarinya juga. Ini hukum dasar. Jadi gini Bapak Ibu. Sebenarnya saya ingin memancing Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Bapak Ibu bisa saya ajak, saya bertanya dulu nih, ya. Bertanya, mana tahu ada yang lupa. Perbedaan antara aturan, konsekuensi, kesepakatan,
dengan restitusi. Ya, saya harus berikan pemahaman dulu. Saya tanya nih, Bapak Ibu masih ingat permainan anak-anak? Ada yang masih ingat permainan waktu masih kecil? Masih? Masih? Ada mic-nya? Masih? Cek. Ya. Ada permainan apa? Bu Bibi? Permainan anak-anaknya? Main anak ayam. Main anak ayam. Ibu Nia apa? Pak Zani boleh Pak Zani? Main petak umpet. Petak umpet. Main kelereng. Main kelereng. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pak Zani, Bu Nia sama Bu Bibi. Sekarang batasannya seperti ini. Ya. Kenapa pada saat kita main kelereng, main petak umpet, main apa tadi? Anak ayam, ya. Itu oke, ada buaya badak, kata banyak, ada permainan yeye, ada permainan kelereng. Kenapa pada saat kita bermain, ya, kita itu ikhlas, tulus. Kalau kita salah, ya, kita kalah, kita sportif. Loyalitasnya tinggi di situ, Bapak Ibu. Ya, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Oh, Bu Asih, Bang. Biar menarik nih, Bu Asih. Silakan Bu Asih berdiri, biar masuk dalam kamera, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya kenapa menyenangkan? Karena itu ada kesepakatan dua belah pihak. Jadi satu tidak ada merasa dirugikan dan satu tidak merasa terbebani. Oke, berikan aplaus, berikan aplaus. Terima kasih, terima kasih. Sangat benar jawabannya, sangat benar. Namun saya kasih batasan lebih hebat lagi, berbagi. Pada aturan yang ada di kesepakatan itu, tanggung jawab atau loyalitas itu semakin tinggi posisinya karena kita ikut menciptakannya. Kita yang buat, nggak mungkin kita buat, kita melanggar gitu loh. Itu pemahaman tadi yang saya bilang dalam konsep konsekuensi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya contoh ilustrasi seperti ini. Anak-anak kita di SMA Negeri 1 sering tuh main futsal. Satu gol ganti. Kalau gol, mereka langsung ganti gol. Sportif mereka. Karena mereka takut. Apa menjadi ketakutan mereka? Nanti nggak diajak main lagi. Nanti nggak punya teman. Karena hidup ini dalam pemahaman adalah game. Peraturan itu kalau kita ciptakan atas kesepakatan bersama, kita akan menikmati karena konsep aturan nilainya positif, Bapak Ibu. Izinkan juga saya ini yang mungkin ngeri sedap, yang mau nanti menjadi perjuangan atau revolusi di sekolah kita, menjadi perjuangan, Bapak Ibu. Kalau di pemahaman tidak ada hukuman, yang ada kesepakatan, yang ada konsekuensi, yang ada restitusi. Jadi orang tidak akan nyaman. Saya harus kasih ilustrasi besar dulu, Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasi yang paling besar dulu. Pertama-tama, pemerintah itu sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, kata-kata raja adalah hukum. Makanya banyak rakyat yang berontak, banyak rakyat yang sengsara. Sehingga berubah sistem pemerintah dari kerajaan menjadi demokrasi. Dengan adanya demokrasi, ada sifatnya parlemen. Parlemen itu wakil, ada konsep perwakilan di pemerintahan. Yang kalau Bapak Ibu perhatikan, izinkan saya berbagi, ya. Fungsi utama legislatif adalah pembuat undang-undang. Namanya fungsi legitimasi. Kita kirim orang untuk bikin aturan.
Artinya apa? Itu kesepakatan kita. Itu dia. Jadi nanti makanya saya bilang mudah-mudahan ini perjuangan pergerakan untuk revolusi. Bagaimana nanti konsep hukuman itu tidak ada lagi. Mungkin tata tertib desa Manigel 1 denda poin, pengharapan saya, mimpi saya 2 tahun lagi nggak ada. Yang ada kesepakatan sekolah, yang ada kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan sekolah, kita undang siswanya, kita undang orang tua, undang guru. Saya harus ngejokes dulu, saya harus bercanda dulu. Butir yang ada, ini masalah internal sekolah kita. Butir denda poin itu ada 48. Itu hal yang sulit untuk dihafal. Kalau bisa saya katakan, ya orang nggak suka dengan banyak aturan. Tadi seperti yang bilang teman Pak Zani main kelereng. Saya mau ngejok, saya bercanda. Di main kelereng itu ada istilah tak kupas, tak rambang, tak edam. Ujung-ujung ada kata-kata terakhir, tak segala-galanya. Berarti tak etik lah. Orang tidak suka. Sama teman, kalau ada yang banyak aturan, tidak. Jadi kalau pemahaman kami, pemahaman saya izin dalam konsep konsekuensi dan restitusi nanti kita lanjut. Kalau saya punya pemahaman ke depan dari mimpi saya 2 tahun yang akan datang, mungkin tata tertib desa Manigel 1 ini cuma 5, paling banyak 10 lah. Pengharapan saya dari mimpi saya. Yang pertama mungkin seluruh siswa berpakaian standar SMA Negeri 1 Guntur. Itu sudah mencakup. Yang kedua mungkin siswa lini masa terhadap waktu, artinya disiplin. Yang ketiga siswa SMA Negeri 1 Guntur kesepakatannya mungkin tidak melakukan kriminalitas. Yang keempat mungkin SMA Negeri 1 Guntur menjunjung tinggi perbedaan. Yang kelima mungkin bisa kita naikkan poin di atas, SMA Negeri 1 Guntur siswa yang religius, rajin beribadah. Jadi poinnya seperti itu. Jadi kalau anak itu dia tidak disiplin, dia sendiri yang salah. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada konsep restitusi. Kalau konsep restitusi artinya adalah pemulihan. Dalam konsep pemulihan tidak ada sanksi. Jadi gini, apa sih restitusi artinya? Itu. Jadi kalau ada anak yang salah dalam konsep segitiga restitusi, itu distabilkan dulu anaknya, terus validasi kesalahan, terus keyakinan ke depan. Ini saya cakup saja Bapak Ibu ya, saya cakup saja. Saya kasih contoh mana yang namanya segitiga itu. Ini biar aja nanti posisi kontrol kita bisa kembali. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ini dia. Ya. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, sama menanyakan keyakinan. Di sini juga bisa validasi kesalahan. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Izinkan saya, kalau namanya, makanya saya bersyukur ikut CGP secara pribadi. Tatanan kehidupan saya menjadi guru pun dituntut menjadi yang lebih baik. Saya nggak peduli lagi dengan mungkin kata orang pemahamannya apa rindu mau cari nilai di CGP, tidak. Tapi ada konsep ibadah di sana Bapak Ibu, dan ini yang mungkin stratanya tertinggi. Saya berusaha jadi orang pribadi yang lebih baik. Begini Bapak Ibu, kalau kita ilustrasikan tadi dengan yang namanya restitusi, saya mau kasih istilah perbaikan. Ya Bapak Ibu, banyak yang salah paham. Kalau ditanya orang, fungsi hukum apa? Pasti banyak yang jawab memberikan efek jerah. Itu fungsi yang kedua Bapak Ibu. Memberi efek jerah itu fungsi yang kedua, tujuan yang kedua.
Tujuannya adalah memperbaiki kesalahan agar yang melakukan kesalahan berubah menjadi orang yang lebih baik dan berubah ke hal yang lebih benar. Makanya pergumulan dalam hukuman mati itu dilematis. Pada saat orang dihukum mati, kapan dia mau bertobat? Kan gitu. Lihat Bapak Ibu, izinkan saya berbagi. Indonesia sampai saat ini masih menyadur, masih mengadopsi hukum dari Belanda. Ya, bahasa Belandanya recht. Belum ada hukum Indonesia itu yang diciptakan oleh Indonesia, baik hukum perdata, pidana maupun hukum perdagangan maupun hukum perjanjian internasional, tidak. Semuanya masih sampai hukum agraria pun itu masih dari Belanda. Karena kita bekas jajahan Belanda. Karena Indonesia juga pernah menjadi negara Hindia Belanda. Saya mau kasih pemahaman dasar pada konsep yang sejatinya perbaikan, ya. Pada konsep yang namanya orang memperbaiki kesalahan, orang itu akan senang harusnya. Ya. Jadi contoh, kalau ada yang salah, kita perbaiki, yang salah itu harus senang. Itu sebenarnya konsep perbaikan. Tapi kalau ada yang salah, izinkan saya, ada anak rambutnya panjang. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita bermain pada titik ilustrasi. Terus kita gunting. Terus dia merasa tidak nyaman, kita tidak hebat. Yang hebat, kita gunting, dia merasa bahagia. Dia merasa senang karena menerima perbaikan. Kata dasarnya adalah baik. Dikasih baik kok nggak mau. Dikasih baik kok sakit hati. Tapi berarti proses kita yang kasih baiknya yang tidak baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ilustrasi sederhana Bapak Ibu, sangat sederhana. Kita lihat ada anak-anak main layang, main layangan, main wow. Kita lihat layangannya kok nggak terbang, itu kok nggak bisa naik. Berarti ada yang salah. You have trouble, mistake. Terus kita samperin gitu, kita datangin, terus kita coba bantu. Ini salah deh, telajunya nggak benar nih. Kita benarkan. Ayo kita anjung lagi. Tiba-tiba layangnya terbang tinggi. Anak senang atau tidak senang? Pasti senang. Sama Bapak Ibu. Pada ini yang mungkin kalau dibilang kita bukan mengajarkan diri kita sok-sok jadi malaikat, bukan. Tapi inilah yang sebenarnya yang benar dalam proses konsekuensi restitusi. Ada anak yang pakai kaos kaki hitam, salah. Coba jangan langsung diambil dong. Ditanya kenapa Pak kaos kaki hitam? Mungkin kaos kakinya basah. Terus kalau kita mau kasih kebaikan, ya udah, coba belikan aja kaos kakinya dulu. Beli. Nih ya, ganti kaos kakinya, besok jangan pakai lagi. Terus kalau dia besok pakai lagi yang hitam, kita akan lakukan. Kamu melawan berarti, nah pulang aja dulu, ganti kaos kakinya. Bukan kaos kakinya yang diambil, karena kaos kaki nggak salah. Yang salah mindset anak. Tapi sering terjadi sepatu putih itu nggak salah, yang salah yang pakai. Jadi jangan sepatunya yang ditangkap. Cuman ini bentuk perjuangan yang mungkin secara tahap demi tahap. Kami CGP, saya CGP bukan berarti mau berubah, tidak. Tapi pelan-pelan dari diri saya. Sepatu itu nggak salah, yang salah yang pakai. Jadi jangan sepatunya yang ditahan, yang dipulihkan orangnya. Gitu loh. Oke, izin Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kasus ini yang maksudnya konsep segitiga restitusi. Nanti softwarenya bisa saya kasih kepada Bapak Ibu. Ya. Saya kembali ke posisi kontrol sebentar. Ya Bapak Ibu, ada namanya posisi kontrol. Ini yang keren nih. Ya. Saya berharap Bapak Ibu tidak di posisi yang sini. Ya, kita sama-sama evaluasi diri Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan kepada pasil saya Pak Edi Sarwito, ternyata Pak di 2006 saya mulai mengajar, ya, saya sudah ditempeleng sama Ki Azhar Dewantara, disadarkan bahwa salah yang saya lakukan.
Ya. Identitas gagal Bapak Ibu menghindari hukuman, identitas berhasil kontrol dari luar. Ini yang paling sukses Bapak Ibu, kontrol diri. Jadi bukan gara-gara saya divisi-siswaan, tidak, tetapi saya pernah bilang kalau dalam target 2 tahun ini anak-anak tidak punya self control, mending saya jadi wali kelas. Kalau saya jadi wali kelas, satu kelas bisa. Saya bilang ini Bapak, bukan saya mau meninggikan diri dengan setelah saya belajar KGP. Bapak Ibu bisa lihat pada saat saya berdiri pada saat upacara. Berdiri saya kasih contoh seperti ini. Istirahat tempat saya seperti ini. Kenapa? Mulai dari diri kita. Anak kita suruh rapi baris, tapi kita gini barisnya. Ini yang mungkin kita pahami bersama. Nih Bapak Ibu, indeks terakhirnya identitas yang kita harapkan menjadi manajer, anak bisa memanage waktu. Sebenarnya itu di modul 2 ya. Saya kasih contoh kisi-kisi sedikit tentang modul 2, manajemen diri. Mungkin ada anak yang takut akan ketinggian, takut akan gelap. Yang bisa ngontrol itu ya diri dia, tetapi yang bisa memotivasi kita. Nah, tutup matamu, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke, coba. Nah, mungkin seperti itu, ya. Jangan kita keraskan, pasti terbawa parah. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ini posisi kontrol. Karena banyak yang mungkin saya pribadi di beberapa tahun belakangan, ya, masih menggunakan hukuman. Ya, ada yang menarik. Contoh, nggak masalah kalau anak lagi pelajaran penjaskes, ya, dia terlambat, terus dia disuruh lari keliling, nggak apa-apa, itu masih kesepakatan, karena dia tidak akan malu, karena dia olahraga juga kan, pemanasan juga. Tapi kalau ada anak, kita belajar ya, saya psikologi ini, anak terlambat masuk, lari keliling, berarti saya penghukum. Karena yang bikin dia malu secara psikologis, tidak nyaman lagi, mungkin seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut lagi. Ini yang keyakinan kelas, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti bisa tuh di kelas masing-masing ditempel, ya, ditanyakan kepada anak-anaknya. Nah, apa yang mau kita buat? Kalau dibilang keyakinan kan bahasanya trust itu lebih tinggi itu. Bahkan dia garis putus-putus dengan religius. Nama juga keyakinan. Kalau Bapak Ibu lihat lagu syukur tuh, awalnya dari yakinku teguh, keyakinannya tinggi itu. Jadi bikin keyakinan untuk nilai-nilai yang baik. Banyak nilai-nilai baik, kebajikan yang ada di dalam diri anak yang bisa kita gali. Kita lanjut Bapak Ibu, ya. Ini lanjutannya. Ini segitiga restitusi tadi sudah, ya, tahapannya. Oke, untuk yang seperti ini, ada kasus, ya, kita mau masuk ke titik pelaksanaan segitiga restitusi. Anak salah, ya, kita stabilkan dulu. Ada kata-kata yang untuk menstabilkan anak, dan mungkin ini perlu saya bagi buat Bapak Ibu. Kalimatnya ada. Kalimat yang pertama seperti ini. Tidak semuanya, nah, ya, orang di SMA Negeri 1 ini juga yang sempurna. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Anak itu udah stabil tuh. Contohnya ada anak yang marah besar sama temannya karena mungkin seperti kasus Agus tadi, makanannya diambil atau bekalnya diambil karena dia lapar banget. Nah, kalimat menstabilkannya seperti ini. Mungkin kalau Bapak di posisi kamu,
Bapak juga akan melakukan hal yang sama, ya kan? Artinya, tapi sekarang ditanya tuh validasi, namanya valid pengesahannya. Tapi menurut kamu yang kamu lakukan itu salah atau benar? Salah. Terus nilai kebajikan apa, nilai keyakinan keras apa yang kamu langgar? Itu tanya dulu sama dia. Mencuri pak, tidak menghargai, tidak menghormati. Oh mantap, kamu paham. Terus keyakinan ke depan. Jadi kalau yang baiknya seperti apa ke depan anak bapak ini? Dia akan bilang, lain waktu pak, kalau saya lapar, saya minta. Kalau nggak dikasih, ya saya nggak nyuri. Dan kamu tahu itu salah, tahu. Nah itulah yang mungkin perbedaan. Karena kita tadi sudah di awal pemahaman terhadap pemulihan. Oke Bapak Ibu, ya ini tahapannya. Nanti banyak kasus yang Bapak Ibu jumpai. Jadi bukan kita artinya memberikan selonggar-longgarnya, tidak. Tapi percayalah peradaban itu akan kita tentukan berdasarkan kebudayaan hari ini. Oke Bapak Ibu, ini validasi tindakan yang salah. Nih ditanya nih. Ya. Lanjut. Tahapan seketiganya menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya. Prinsip kami guru penggerak adalah bergerak dan gerak menggerakkan. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau bertanya dari materi tadi? Silakan Ibu Rina. Ibu Rina, sebentar saya kasih mic-nya dulu untuk Bu Rina. Baik, selamat siang Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya bertanya, tadi Bapak menjelaskan tentang bahwa yang bisa mengontrol siswa itu adalah dirinya sendiri. Jadi tadi ada bahas tentang siswa yang tidur ya. Menurut Bapak, bagaimana kami para guru menerapkan disiplin positif pada siswa yang ketika kita mengajar mereka tidur? Jadi kalau misalnya kita kasih hukuman tidak mungkin. Jadi terkadang beberapa kasus yang sering saya dapatkan itu bukan hanya satu orang saja yang tidur di kelas, kadang beberapa ketika ditegur dengan baik tapi tidak ada respon dari siswa tersebut. Jadi gimana menurut Bapak disiplin positif yang harus kami terapkan di situ? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Saya merasa tertantang gitu, sadap ya. Ini adalah kesalahan ya. Tadi saya bilang bagaimana kesalahan itu kita perbaiki. Itu konsep pertama. Jadi yang Ibu Rina lakukan itu sudah benar gitu, tidak memberikan hukuman dan sanksi. Cuman dalam pemahaman segitiga restitusi, kita kan mau pulihkan dia tuh, kita mau bikin dia benar tuh, ya kita panggil, kita tanya. Yang pertama, kita stabilkan dulu diri dia. Karena kadang gini Bapak Ibu, makanya saya pernah bilang, sorry Bapak Ibu, saya pernah bilang sama guru BK, ya, saya pernah bilang, tolong ke depannya frekuensi pemanggilan orang tua itu diperkecil. Karena ada gurunya, orang tuanya ada di sekolah yang bisa menenangkan anak gitu. Yang pertama, izinkan berbagi dulu, kita masuk ke substansi anak dulu ya. Tapi saya kasih pemahaman besar dulu. Bapak Ibu percaya tidak?
bahwa seluruh siswa kita di SMA Negeri 1 Kundur adalah anak-anak guru. Itu dulu. Sepakat tidak? Bahwa seluruh siswa di SMA Negeri 1 Kundur adalah anak-anak guru. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Terus saya balik nih. Kita selaku guru adalah orang tua anak di sekolah. Beribu-ribu kali saya bilang, walaupun itu tidak lahir dari rahim istri saya, tapi karena saya guru, mereka itu semua sudah saya anggap anak saya. Ini yang paling dasar. Paling dasarnya begini, sejahat-jahat apapun anak kita Bapak Ibu, tidak ada orang tuanya yang dua. Sejahat-jahat apapun anak terhadap orang tuanya, tidak akan dikeluarkan dari kartu keluarga. Ini paradigma ini. Makanya tadi saya bilang denda poin mau dikoreksi pengharapan saya. Jadi kalau tadi ada anak yang tidur, ya kita kasih bagaimana kita selaku orang tuanya. Oke, contoh, Bobi, Bapak perhatikan kamu tidur terus nak saat mengajar. Sini dulu. Apa masalah kamu? Malam begadang Pak, kan gitu. Cari tahu. Setelah cari tahu, biar dia sendiri yang validasi kesalahan dia. Validasi itu mengesahkan bahwa diri dia salah, jangan kita. Terus menurut Bobi, ya, kalau tidur di sekolah itu benar nggak? Enggak Pak. Terus yang benarnya tidur di mana? Itu aja dulu. Di rumah Pak. Oh gitu. Terus sorry ya, ini Bapak mau nanya nih, kan banyak anak-anak kita ya, Bu Rina, yang tidur-tidur di kelas, ya. Motivasi yang hebatnya ngomongnya seperti ini Bapak Ibu. Aduh nak, kok tidur di jalanan atau di kaki lima? Orang yang bisa tidur di kaki lima dan merasa nyaman, itu bahaya loh nak. Takutnya kebiasaan, takutnya terbiasa, ujung-ujung tanda kutip gembel, yang nanti tidur depan Nexus, depan masjid, kan seperti itu. Terus buat anak tadi, setelah dia dapat ya, pemahaman kalau dia salah, kita tinggal tanya lagi, kok bisa sampai ketiduran? Ya Bapak Ibu, kok bisa sampai ketiduran? Kalau sudah tahu jawabannya, biar dia sendiri yang jawab, biar normal. Karena dia tahu. Nanti atur diri kamu, biar kamu tidak tidur di sekolah. Ya, terus pengharapan kedepannya seperti apa? Tanyakan sama dia. Janji ya nak, kamu tidak bakalan tidur di kelas lagi. Terus kasih penguatan endingnya, karena Bapak percaya anak Bapak manusia. Kalau manusia cukup kehilangan tongkat satu kali, tapi kalau maaf ya nak, kalau kerbau akan jatuh pada lubang yang sama. Kita kasih, kamu adalah manusia. Mungkin selesai Bapak Ibu. Cuman ya di sini memang dibutuhkan, sekali lagi Bapak Ibu, bukan kami gara-gara saya CGP, tidak. Dibutuhkan kemampuan kita dalam pendekatan anak. Dibutuhkan juga Bapak Ibu guru yang inovatif, guru yang menyenangkan. Saya tambah sedikit nih di budaya positif. Hari ini nggak laku lagi Bapak Ibu guru killer. Ya, itu antah berantah lah. Cuman kalau Bapak Ibu, Ibu Rina mana ya? Pak Zani mana ya? Bu Pipi mana ya? Itu kebahagiaan kita. Itu yang menjadi idaman. Tapi Bu Asi datang pulang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, tak apa-apa.
nggak apa-apa Bu. Ya, jadi intinya kita itu hadir di sekolah, ya, kita memberikan yang terbaik. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan daripada Bu Rina tadi, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengimplementasikannya. Seketika restitusi dalam budaya positif, yang pertama kita stabilkan dulu anaknya. Karena banyak anak kalau dipanggil sudah ketakutan. Secara psikologis kita sudah menghukum dia loh. Ya. Dipanggil saja anak itu sudah ketakutan. Nanti beban moral pula, beban pikiran dia pula. Terus setelah dipanggil, ditanya, ya. Ditanya kenapa seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat pertanyaan Bu Rina. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi. Ya, satu lagi terakhir, satu lagi. Oke, Bu Asih, terima kasih. Bu Asih, ini memang ini sesi terakhir lah, ya, sesi terakhir. Silakan Bu Asih. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Menyambung dari Bu Rina sebenarnya Pak. Nah, jadi selama ini syukurnya saya sudah melakukan apa yang diapain Bapak lah gitu. Tepuk tangan dulu lah. Thank you, terima kasih. Cuma saya tak mau memuji diri saya Pak, saya dengan siswa memang tergolong dekat. Nah, ada beberapa siswa memang sepertinya tidak masuk untuk diberi apa tadi Pak ya jadi pernah Pak satu semester itu siswa itu terlambat dan saya bikin kesepakatan sudah, saya dari hati ke hati sudah, namun tetap saja kalau datang itu jam 9, jam 10 gitu. Terakhir komunikasi sama orang tua, tetap saja orang tua pun tak pukul, tak apa, cuma memang dari pribadiannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika kita sudah melakukan hal itu semua Pak, adakah cara lain yang tetap dalam positif gitu Pak untuk anak? Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, artinya ini udah dilakukan gitu ya. Cuman Bapak Ibu kita coba kembali ke slide saya, ya, ke slide saya di awal. Ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu, ya. Lihat Bapak Ibu. Ada kata-kata kontrak, different. Kita menerima anak itu dengan segala berjenis perbedaan keadaan. Ada yang mungkin sekali lagi Bapak Ibu perlu ada anak yang mohon maaf, ada yang mungkin broken home, ya. Ada anak yang mungkin izin, ya mungkin tingkat ekonominya rendah. Terus ada anak yang mungkin menerima pelayanan dari dari orang tuanya, dari bapaknya kasar, ya. Ada anak yang terakhir, ya, sejahtera, mama papanya lengkap, cuma terlalu diberi kebebasan. Jadi kita tidak boleh kalah gitu loh. Kita tidak boleh kalah dalam konsep mengatasi anak. Makanya saya pernah bilang, Bapak Ibu, saya pernah bilang ini, kegagalan anak di kelas, izinkan saya berbicara, itu juga kegagalan wali kelas. Karena fungsi wali kelas adalah mitra orang tua untuk mensukseskan anak. Jadi memang perlu kolaborasi. Kolaborasi artinya bekerja sama antara orang tua dan wali kelas. Dan satu kondisi, ini mungkin sekarang saya yang tergerak, ya. Kalau ada anak yang mungkin berkali-kali melakukan kesalahan, terus kita kasih pilihan. Tidak usah takut Bapak Ibu, tidak usah takut. Nah, pilihannya mungkin kamu tidak sesuai lagi deh sama Negeri 1 Bundur, mungkin kamu mau keluar, nggak apa-apa. Tetapi tahapan itu sudah kita jalani dulu. Kita jangan give up dulu dong. Kita jangan menyerah dulu. Ya, pernah saya bilang intensitas gitu loh.
power yang kita berikan selaku kita wali kelas itu sudah betul-betul besar belum? Udah betul-betul hebat belum kepada anak-anak kita? Terkadang aja Bapak Ibu udah jarang. Kita kalau kembali ke pemahaman dulu-dulu, banyak kok anak-anak yang kadang-kadang bukan memberikan tanda kutip upeti ya atau bunyi ya, bukan. Zaman dulu banyak tuh anak-anak yang ngantar pisang ke rumah gurunya, ngantar makanan ke rumah gurunya. Kenapa? Karena merasa gurunya itu adalah orang tuanya dan orang yang disenangi. Anak sekarang udah jarang. Kita evaluasi diri dong. Ya. Ya gimana kita mau dapat pisang? Kita nggak pernah juga kasih pisang sama orang, sama anak itu. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Jadi artinya yang dilakukan oleh Bu Asi tadi sudah sangat benar. Ya kalau contohnya anak itu memang tidak bisa, ya kita kasih pilihan. Kamu maunya apa nak? Jangan kita yang menentukan. Kalau dibilang masih mau di sekolah Pak, janji ya. Kamu tahu kesalahan kamu seperti apa? Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah sangat berkesan bagi saya pertanyaannya, dan saya juga mohon maaf nih, saya mau kasih satu apa ya namanya, motivasi bersama. Saya suka dengan lagu ini Bapak Ibu. Saya suka dengan lagu ini ya Bapak Ibu. Sebentar ini sebentar Bapak Ibu, ini ya, mau kecilkan slide-nya dulu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, ini untuk lagu motivasi saja ya Bapak Ibu. Saya suka lagu ini. Implementasi, kebetulan kita SMA Negeri 1 Undur menjalankan program kurikulum Merdeka dengan pilar belajar Pancasila. Kita coba ya, kita nikmati lagunya. Kita ambil yang ikan aja. Kita bisa sama-sama. Lirik demi liriknya kita pahami ya Bapak Ibu ya.
Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali sudah mendengarkan diseminasi saya. Ya, saya di sini mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang silap, kalau ada omongan saya yang menyakitkan hati Bapak Ibu semua. Akhirnya akhir kata saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua di sini. Bapak Ibu tetap semangat, jadilah guru-guru yang diidam-idamkan oleh anak-anaknya ke sekolah. Terima kasih, salam sejahtera, selamat siang.